one of the most important things, like independent of XR really right now, is if you are adaptable, then it doesn't really matter what happens. Like, I'm not afraid of AI at all. Like, I couldn't care less really. I mean, I know that I will use it a lot. I know that I will adapt to it. But whatever happens, like if XR dies, which I don't think so, or gets replaced by AI, you just then have to learn how the new world works. Like, I mean, 10 years ago, there was not like a social media manager, or let's say 15 years ago. Like, it will just create new things. And then I believe strongly that AI and XR will just merge together, like a lot basically. Like, you will use AI, you will fuel XR with AI capabilities. We are doing it already. We are using it for like the whole image recognition, voice recognition, all of that stuff, like how it's being relatively placed in the room, how it orients itself. It's also already being done by AI. There's so much AI already inside of XR. Berdasarkan tayangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemampuan adaptasi diperlukan di perkembangan teknologi saat ini. Kita tidak perlu takut terhadap perkembangan teknologi. Justru kita harus bisa beradaptasi dengan perkembangan tersebut agar kita bisa hidup berdampingan dengan teknologi dan kita juga bisa memanfaatkan teknologi tersebut dengan bijak dan juga efektif. Pengertian adaptability itu adalah kemampuan seseorang atau individu untuk menyesuaikan diri secara cepat dan efektif terhadap perubahan. Nah, individu itu harus segera beradaptasi atau menyesuaikan diri karena di zaman modern saat ini yang serba digital mengharuskan seluruh aspek untuk beralih ke digital. Contohnya seperti literasi yang sekarang sudah menjadi literasi digital, yang awal mulanya kita hanya membaca informasi melalui teks secara tertulis, melalui buku fisik. Sekarang kita sudah bisa mengakses hal tersebut melalui digital, seperti contohnya e-book yang bisa kita akses dengan bermodalkan internet dan juga smartphone. Lalu selanjutnya yaitu siapa yang harus menerapkan adaptability. Nah, sebetulnya semua orang itu harus dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi, sehingga dapat mengubah kebiasaan yang dulu konvensional sekarang menjadi modern digital. Nah, contohnya yaitu ada institusi pendidikan dan tenaga pengajar. Nah, tenaga pengajar sendiri contohnya seperti guru dan dosen yang berperan sebagai jembatan ilmu bagi mahasiswa dan diharapkan mampu mengajarkan berbagai ilmu-ilmu. Contohnya seperti cara penggunaan teknologi dalam membantu bidang akademik mereka. Lalu selanjutnya itu ada pustakawan yang berperan sebagai tenaga bantuan penyebaran informasi. Diharapkan mampu mengajarkan cara pencarian informasi secara digital dan juga penyaringan informasi. Hal ini tuh dapat membantu masyarakat untuk tahu bagaimana cara menyaring informasi yang palsu, berita hoax, atau disinformasi, misinformasi. Selanjutnya ada media. Penyebaran informasi yang mulanya dicetak dan disebarkan secara konvensional sekarang sudah beralih menjadi digital. Contohnya seperti pemanfaatan platform berita online sehingga penyebaran informasi saat ini tidak perlu disebarkan melalui kertas. Nah, dengan hal tersebut kita dapat menggunakan smartphone dan juga akses internet untuk dapat mengakses berita secara online tanpa perlu membeli berita tersebut secara kertas ataupun contohnya seperti koran. Lalu selanjutnya itu ada pemerintah dan pembuat kebijakan. Nah, penyediaan infrastruktur teknologi yang merata sangat berguna bagi masyarakat di daerah terpencil. Sehingga dapat menjamin akses digital kepada seluruh lapisan masyarakat. Kenapa hal ini penting? Karena kita sebagai masyarakat yang sudah merasakan teknologi dan dapat meringankan kehidupan kita sehari-hari. Tentunya berbeda dengan masyarakat daerah terpencil yang masih asing dengan teknologi. Lalu selanjutnya pelatihan literasi digital juga penting bagi masyarakat karena dapat meminimalisir agar masyarakat tidak terkena misinformasi ataupun disinformasi. Lalu selanjutnya yaitu sektor swasta. Nah, sektor swasta itu dapat berkolaborasi dengan pemerintah untuk menciptakan platform ramah pengguna. Nah, platform ramah pengguna ini tuh dapat memudahkan masyarakat untuk belajar bagaimana cara penggunaan teknologi dengan bijak dan baik. Lalu selanjutnya itu ada pelatihan peningkatan literasi digital dan juga produk digital. Nah, pelatihan peningkatan literasi digital ini juga perlu dikenalkan pada masyarakat agar masyarakat mulai beralih dari literasi konvensional menjadi literasi digital hanya dengan smartphone dan akses internet. Lalu produk digital sendiri itu masyarakat juga akan belajar cara penjualan produk digital seperti contohnya desain online ataupun poster online. Nah, lalu selanjutnya ada keluarga dan komunitas. Nah, keluarga sendiri itu sebagai inti dasar atau fondasi pertama dalam membentuk kebiasaan dan mengenalkan teknologi kepada anak-anak. Nah, kenapa anak-anak ini tuh harus dikenalkan teknologi sedari dini?
Karena di zaman sekarang yang serba digital, serba modern, tentunya harus dikenalkan kepada anak-anak agar mereka tidak merasa asing atau tidak kaget nantinya ketika harus mulai belajar dengan teknologi, agar mereka juga dapat memanfaatkan teknologi untuk meringankan kehidupan sehari-hari mereka. Nah, selanjutnya ada dinamika perubahan teknologi dan pengaruhnya terhadap adaptability. Nah, setiap tahun tuh lahir inovasi baru yang mengubah cara interaksi individu dengan lingkungan sekitarnya. Contohnya itu ada smartphone dan juga AI. Nah, smartphone sendiri tuh sekarang mengubah cara interaksi individu dengan sesama individu lainnya. Contohnya seperti dulu kita harus berkabar secara tatap muka langsung untuk dapat berinteraksi dengan teman, keluarga, ataupun sahabat. Nah, dengan adanya smartphone dan juga akses internet yang mudah, sekarang kita dapat berkabar dengan teman hanya menggunakan smartphone. Nah, lalu smartphone ini juga dapat mengintegrasikan berbagai fungsi lain seperti kamera, akses internet, aplikasi atau games, dan juga berbagai platform hiburan yang hanya terkemas dengan smartphone. Nah, selanjutnya ada AI atau Artificial Intelligence yang dapat membantu manusia melakukan berbagai tugas melalui perintah. Nah, kita dapat memerintahkan AI untuk membantu tugas-tugas dan meringankan pekerjaan kita. Contohnya seperti ketika kita ingin mengolah data, kita bisa meminta bantuan AI untuk membersihkan atau menyortir data kita. Perubahan teknologi dan informasi yang cepat menuntut kita untuk terus beradaptasi dan memanfaatkannya secara efektif. Adaptability atau kemampuan adaptasi merupakan kompetensi kunci karena beberapa alasan. Nah, alasan yang pertama adalah kemampuan adaptasi dibutuhkan untuk menghadapi perubahan teknologi. Banyak sekali inovasi maupun terobosan baru di bidang teknologi, sehingga kita harus mampu melakukan adaptasi dalam cara kita berinteraksi dengan teknologi tersebut agar kita tetap relevan dengan perkembangan yang terjadi. Lalu yang kedua adalah membantu kita untuk menyaring informasi. Nah, perkembangan teknologi ini mengakibatkan mudah sekali untuk menciptakan atau memproduksi informasi. Nah, kemudahan dalam memproduksi informasi ini pastinya akan mengakibatkan kebanjiran informasi atau data yang tersebar dalam jumlah yang sangat besar. Nah, dengan kemampuan adaptasi ini dapat membantu kita untuk menghindarkan dari misinformasi atau membantu kita untuk menghindarkan dari kebingungan informasi akibat dari banyak sekali informasi yang tersebar di sekitar kita. Lalu yang ketiga adalah relevansi keterampilan digital. Kita harus bisa beradaptasi dengan perangkat maupun aplikasi yang terus mengalami perkembangan saat ini agar kemampuan kita tetap unggul dan juga dapat mengikuti kebutuhan pasar. Lalu yang keempat adalah mendukung efisiensi. Adaptasi dapat mendukung efisiensi kita dengan memanfaatkan berbagai macam teknologi seperti alat pencarian maupun berbagai macam aplikasi yang dapat memudahkan kita dalam mencari informasi. Nah, teknologi tersebut itu juga fleksibel, bisa digunakan dimanapun dan kapanpun sehingga memberikan benefit untuk kita apabila kita memanfaatkannya dengan baik. Lalu yang terakhir, adaptasi dapat meminimalisir dampak negatif.
Nah, dengan adaptasi yang baik, kita jadi lebih mengerti bagaimana cara memanfaatkan teknologi dan tahu mana yang baik dan tahu mana sekiranya dapat memberikan dampak buruk bagi kita. Adaptasi dapat dilakukan dengan menerapkan 4 cara pendekatan terhadap literasi dan media yang diciptakan oleh Keller dan Chen. Nah, pendekatan ini fokus pada pengembangan keterampilan individu yang melek media. Nah, cara yang pertama adalah media art based atau pendekatan berbasis media. Media art based ini fokus pada pengembangan keterampilan menggunakan media baru untuk mengekspresikan diri secara kreatif. Sesuai dengan namanya yaitu art based, jadi pendekatan ini mendorong individu untuk berkreativitas, berinovasi, serta memahami teknis tentang cara kerja media sehingga individu mampu mengintegrasikan teknologi baru dengan baik. Jadi di sini individu juga didorong untuk tidak hanya berperan sebagai konsumen informasi, tetapi individu juga didorong untuk menjadi produsen informasi. Pendekatan yang kedua selanjutnya adalah media literasi movement. Media literasi movement ini merupakan pengembangan keterampilan untuk memahami dan menggunakan media secara kritis. Media literasi movement belajar untuk memahami bagaimana media dan teknologi berfungsi dan bagaimana hal tersebut memengaruhi cara kita menerima dan mengolah informasi sehingga kita menjadi lebih kritis dalam menerima dan mengolah informasi. Lalu pendekatan yang ketiga adalah proteksionis. Pendekatan ini cukup unik karena di sini kita menganggap bahwa media adalah hal yang jahat atau hal yang dapat berdampak buruk bagi kita. Dengan begitu, kita dapat memikirkan bagaimana strategi yang tepat untuk mengubah media ini menjadi hal yang positif untuk kita. Lalu pendekatan yang keempat adalah critical media literasi. Critical media literasi ini merupakan pendekatan yang mengkritisi literasi media. Di sini mengajarkan untuk tidak hanya sekedar menerima informasi secara mentah-mentah, tetapi individu juga diajarkan untuk melihatnya secara kritis. Selanjutnya kita bakal bahas tantangan dalam mengembangkan adaptability. Nah, yang pertama itu ada ketakutan dalam perubahan. Ketakutan dalam perubahan sendiri ini yang dimaksud adalah perubahan di era digital ini yang sangat pesat dan cepat, yang membuat beberapa orang ataupun banyak orang merasa cemas dan takut akan perubahan yang terjadi karena mungkin mereka tidak familiar ataupun tidak terbiasa dengan perubahan yang sangat cepat ini dan merasa sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan ataupun era digital yang sangat cepat ini. Nah, sebagian dari mereka yang malas tersebut akan menghambat motivasi belajar akan hal-hal baru yang terdapat dalam adaptability ataupun adaptasi mereka terhadap informasi ataupun teknologi yang baru. Nah, kemudian ada kurangnya waktu. Di kehidupan modern yang saat ini pesat dan juga sangat cepat ini, banyak orang yang sangat sulit untuk menyesuaikan waktu mereka atau bahkan mereka sendiri tidak memiliki waktu untuk mereka sendiri. Nah, karena sulitnya untuk mengalokasikan waktu tersebut, kebanyakan orang akan sulit juga untuk belajar beradaptasi. Nah, selanjutnya ada kurangnya akses. Nah, kurangnya akses ini sendiri termasuk ke dalam tantangan yang paling krusial di antara yang lainnya. Karena dari dulu sampai sekarang, kurangnya akses ini sangat menyulitkan banyak orang. Seperti contohnya orang yang di pedalaman atau yang di desa itu bahkan tidak mengerti cara memesan makanan ataupun membaca buku dari HP ataupun dari laptop ataupun dari internet. Nah, karena kesenjangan informasi tersebut, banyaknya yang tidak bisa mengakses ataupun belajar ataupun beradaptasi dengan informasi dan teknologi yang ada. Kemudian informasi yang berlebihan. Informasi yang berlebihan ini bukannya bagus, tapi banyak juga yang terlalu melebih-lebihkan informasi seperti hoax ataupun berita palsu. Nah, dengan itu kita harus pandai menyortir ataupun memilih informasi yang kita dapatkan. Yang terakhir, usia. Nah, faktor usia sendiri termasuk ke dalam tantangan karena semakin menuanya kita, itu kemampuan belajar kita akan semakin menurun. Nah, karena kemampuan belajar kita menurun, kita akan sulit untuk beradaptasi, apalagi beradaptasi bersaing dengan para muda-mudi ataupun para generasi muda yang mengerti teknologi dibandingkan yang tua-tua. Nah, kemudian kita akan membahas solusi mengatasi tantangan yang barusan saya sebutkan. Yang pertama itu ada membangun mindset pertumbuhan. Membangun mindset pertumbuhan sendiri itu adalah meyakinkan bahwa kemampuan belajar dan beradaptasi dapat terus dikembangkan dari kita sendiri, dan kita sendiri harus terus mengembangkan itu agar dapat beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Yang kedua, kemudian menerapkan tujuan realistis. Menerapkan tujuan realistis ini sendiri dimulai dari tujuan yang kecil dulu. Nah, kemudian tujuan yang kecil ini akan terus
dilanjutkan sampai menjadi meningkatkan motivasi belajar kita untuk beradaptasi dengan lebih baik lagi. Nah, kemudian memanfaatkan sumber daya yang ada. Nah, sumber daya yang ada ini yang saya maksud seperti kursus, tutorial, komunitas, untuk belajar kemampuan baru, ataupun seperti lainnya itu agar kita lebih mudah untuk beradaptasi ataupun belajar informasi dan teknologi. Praktiknya kita bisa saja gagal dalam melakukan adaptasi. Dampak kegagalan penyerapan adaptasi yang pertama adalah penurunan produktivitas. Seseorang yang gagal beradaptasi dengan teknologi dapat menyebabkan penurunan produktivitas karena kesulitan dalam mengakses dan memanfaatkan teknologi tersebut. Sehingga waktu kerja mereka akan menjadi lebih lama, terus mereka juga dapat tidak termotivasi untuk bekerja. Lalu yang kedua, ada kesulitan mengakses informasi maupun sumber daya lainnya. Nah, orang yang tidak bisa mengikuti teknologi terkini seperti platform digital maupun alat pencari informasi, pastinya akan kesulitan untuk mencari informasi, sehingga bukannya mereka terbantu, tapi mereka malah merasa kebingungan dengan adanya teknologi di sekitar mereka. Lalu yang terakhir, ada kurangnya inovasi dan juga kolaborasi. Tanpa kemampuan beradaptasi, individu maupun tim mungkin akan terjebak dalam kerja yang lama ataupun cara kerja yang kuno, sehingga menghambat kreativitas dan kolaborasi. Hal ini tentunya dapat menyebabkan kurangnya inovasi dan keterlambatan dalam merespon perubahan kebutuhan ataupun pasar. Nah, kesimpulan yang kita dapat dari pembahasan sebelumnya yaitu kemampuan beradaptasi atau adaptability itu sendiri adalah kunci untuk dapat memanfaatkan informasi dan teknologi secara lebih efisien dan efektif. Nah, adaptability itu memungkinkan kita untuk mengikuti perkembangan teknologi terbaru dan mengevaluasi informasi secara kritis. Dengan mengembangkan adaptability, kita dapat menjadi pengguna teknologi yang cerdas dan produktif serta berkontribusi langsung membangun masyarakat digital yang lebih baik. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.